silahkan diskusi samar-samar. Banyak juga yang kita temukan di lapangan juga berbeda dengan kenyataan-kenyataannya nanti, tapi saya juga penasaran ini. Ini ada yang bertanya, bagaimana jika tidak bisa membayar cicilan di Kredivo? Ya, jadi setelah kita menggunakan kredit tanpa anggunan lah itu ya. Kalau Kredivo saya perhatikan makin ke sini dia lebih banyak bermain ke fintechnya gitu loh. Fintechnya itu di bagian pembayaran barang ya, makin kesini makin banyak di bagian pembayaran barang, meskipun dia juga ikut dalam peer to peer lending gitu ya, atau memberikan pinjaman secara langsung gitu ya. Tapi kesininya itu saya perhatikan Kredivo lebih ke pembayaran barang lebih banyak gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang akan terjadi jika kita telat bayar cicilan? Ini banyak banget reportan ini. Satu, dua, ntar dulu, dua, pokoknya ada berapa sih? Pokoknya banyak lah. Tiga, empat orang yang bertanya hari ini ya, khusus tentang Kredivo. Dan saya coba bolak-balik, meskipun saya sudah sering membahas ya tentang Kredivo ya, berdasarkan dari rekaman, berdasarkan dari chatan, berdasarkan dari email, saya sudah sering juga membahas Kredivo. Tapi hari ini apa sih sebenarnya, saya juga memicu penasaran saya sih tentang fintech ini gitu loh ya. Ini hampir semua fintech menerapkan peraturan yang sama kepada nasabahnya yang tidak membayar cicilan, yaitu melakukan tagihan secara langsung ya. Oke. Dalam perjanjian Kredivo, misalnya Kredivo akan mengambil sejumlah langkah jika nasabah tidak membayar cicilan di antaranya. Oke, ini ya. Jadi Kredivo itu akan mengambil beberapa langkah jika orang-orang tidak bisa membayar cicilan utang mereka ya. Yang paling pertama di sini, atau saya munculkan aja lah ya. Sepenggalannya aja saya munculkan di layar ini aja lah ya nanti ya. Ini menelpon pemegang rekening dan keluarga. Ya, jadi ketika Anda telat bayar cicilan di Kredivo, mereka akan menelpon Anda yang berhubungan langsung atau si debitur dari Kredivo, ataupun kerabat mereka yang dijadikan mungkin sebagai kontak darurat. Ya, misalnya keluarga, mungkin dalam pengajuan Anda mungkin ada mengajukan keluarga, atau mereka juga akan mencari sasaran utamanya ya keluarga, karena di sini disampaikan kayak gitu, menelpon pemegang rekening dan keluarganya. Ya, keluarganya ini kita juga masih samar-samar ini kalau dipaksain untuk membahas keluarga ini seperti apa gitu loh. Jangan-jangan nanti keluarga itu, ini jangan-jangan keluarga itu nanti kontak si A, kontak si B, kontak si C, nanti juga keluarga juga gitu loh ya. Ini juga kita butuh pembuktian yang lebih jelas ini. Nanti saya coba mencari informasinya. Ini gimana sebenarnya gitu loh ya. Apakah ini untuk keluarga ini memang sebatas keluarga kontak darurat yang diajukan, atau mereka bebas memilih di dalam itu, atau kayak mana gitu loh ya. Kita belum tahu nih ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencari informasinya, dan saya juga suruh tim-tim semuanya mencari informasi tentang ini. Habis itu mengirim email atau SMS notifikasi dalam aplikasi meminta pembayaran. Ya, berarti di dalam aplikasi Kredivonya tentang akun Kredivo Anda, nanti mereka akan mengirimkan jumlah tagihan Anda dan meminta untuk dibayarkan. Itu mungkin sih wajar-wajar aja ya. Habis itu mengirim peringatan melalui pihak ketiga dan tindakan lain Kredivo tindakan lain yang Kredivo anggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini juga saya agak bingung ini. Mengirim peringatan melalui pihak ketiga atau tindakan lain yang Kredivo anggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Apakah Kredivo aja yang menganggap itu sesuai dengan hukum yang berlaku? Bukankah ini sudah diatur ukurannya, mengirimkan peringatan melalui pihak ketiga berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku dari dunia perbankan ya, bukan dari Kredivonya dong. Kalau dari Kredivo ini saya juga bingung lah ya, entah yang menulis artikelnya salah penyampaian kalimat atau memang faktanya seperti ini. Nanti kita cari juga informasinya ya. Habis itu memverifikasi alamat atau rincian kontak pemegang rekening dan mitra penjual melalui pihak yang melaluinya pemegang rekening melakukan transaksi.
Oh, berarti ini yang di bagian pembayaran ya. Kalau misalnya Anda beli sebuah produk atau Anda beli sebuah barang, mungkin mereka akan konfirmasi dulu ke Andanya ataupun ke si penjualnya yang dibiayai oleh Kredivo ini. Mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Habis itu, apabila pemegang rekening masih tidak dapat membayar jumlah yang belum dilunasi dalam jangka waktu 60 hari setelah jatuh tempo, maka Kredivo atau mitra pinjamannya memiliki hak untuk melibatkan agen pihak ketiga untuk mendapatkan kembali jumlah terutang. Ya, oke. Berarti Kredivo akan mendatangkan orang-orang ataupun meminta bantuan kepada mitra mereka ataupun pihak-pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh Kredivo yang menjadi partner mereka untuk mau menjemput tagihan, mau menagih ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu mungkin ya di dalam itu ya. Cuman saya agak gagal fokus tadi itu di sini di 1 2 3 di poin nomor 3, mengirim peringatan melalui pihak ketiga atau tindakan lain yang Kredivo anggap sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jadi ini hanya asumsi dari Kredivo kalau ucapan dari kalimatnya di sini ya, atau si penulis artikel aja yang salah atau kayak mana. Insya Allah nanti saya akan coba mencari. Habis itu yang paling awal, poin paling awal, menelpon pemegang rekening dan keluarganya. Keluarganya ini dalam kategori apa ini? Harus ada tanda kutipnya dong, keluarga yang diajukan sebagai kontak darurat atau memang mereka akan mencari inisiatif sendiri, keluarga yang satu rumah aja gitu loh, atau kayak mana gitu loh. Jadi ini masih jadi PR ya poin-poin tadi ya. Nanti saya coba untuk mencari pembenaran yang sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalaupun teman-teman semuanya menjumpai hal-hal di luar dari yang saya sampaikan tadi, berarti ada penambahan aturan jika gagal bayar cicilan di Kredivo atau akal-akalan dari DC yang bekerja sama dengan Kredivo ya. Nanti untuk informasi yang lebih detailnya saya akan coba nanti mencari informasi-informasi itu ke beberapa lembaga lah nanti untuk mempertanyakan itu, maupun ke Bank Indonesia-nya maupun ke OJK-nya. Nanti saya coba mencarikan caranya ya, karena ini cukup gencar juga. Dan buat teman-teman semuanya hari ini yang selalu bertanya, apa sih resiko jika kita tidak bisa membayar tagihan di Kredivo atau membayar cicilan di Kredivo? Kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau ada hal-hal lain di luar itu, misalnya kurang mengarah dengan kalimat ataupun poin-poin yang saya bacakan tadi, kita patut pertanyakan lagi, ada apa ini sebenarnya ya. Jadi saran dari saya teman-teman semuanya, jangan terhanyut ataupun terlena dengan sebuah ancaman dari penagih hutang. Yang penting hari ini adalah fokus ke diri kita dulu, perbaiki diri kita lagi. Jangan kita terlena dan terhanyut dengan ancaman-ancaman yang kayak mana lah ya, yang selalu dilontarkan oleh penagih hutang mungkin ya. Mungkin tidak dari Kredivo aja, mungkin juga banyak lagi dari pinjol-pinjol lainnya. Kalau misalnya ada yang ucapan dari cara penagihan mereka itu yang kurang berkenan di hati teman-teman, jangan terlalu dibawakan ke kehidupan. Itu juga akan mengganggu Anda banget. Tapi tetap aja, meskipun Anda belum ada uang saat ini, tetap Anda harus berusaha, tetap Anda harus bekerja. Yang namanya soal hutang ini pasti juga akan kita selesaikan, tapi bukan saat ini. Karena saat ini kita sudah menyatakan duit sudah tidak ada lagi nih, pekerjaan juga sudah sulit, pemasukan sudah mulai berkurang, ya mau tak mau kita tetap harus berusaha. Kalau ada pun nanti penagihan-penagihan yang agak nadanya ataupun kurang sesuai dengan aturannya, ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja dulu sementara sampai kita mempunyai uang buat penyelesaian ini ya.